Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, menjelang siang, saya tiada henti-hentinya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat saudara di pagi menjelang siang ini. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya berdoa untuk saudara sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang tidak ada jalan, Tuhan bukakan jalan keluar. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya akan memberikan firman Tuhan di dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan 31. Kisah firman Tuhan ini agak panjang, tetapi biarlah ini menjadi berkat buat saudara. Karena firman ini adalah akhir daripada segala kehidupan manusia di dunia ini berakhir. Entah mereka, saudara dan saya, mendapatkan hasilnya. Entah itu di sorga atau itu di neraka. Keputusan di tangan Anda. Baiklah firman Tuhan pada pagi hari ini. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Beginilah firman Tuhan. Dengan perikop orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang miskin bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapatkan hiburan dan engkau dapat menderita. Selain daripada itu di antara kami engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi." Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati." Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini awalnya di kehidupan di dunia ini. Orang kaya dan Lazarus sama-sama ada di muka bumi ini. Ketika mereka sama-sama meninggal, mati, mereka masing-masing mempunyai arah. Si orang kaya arah tujuannya masuk ke dalam api neraka. Si Lazarus yang miskin masuk ke dalam pangkuan Abraham di Firdaus. Saudara yang terkasih,
ketika orang kaya ini di dalam alam neraka dan surga, mereka masih dapat berpikir, mereka masih dapat merasakan betapa orang kaya ini merasakan panasnya api neraka. Dan dia teringat akan saudara-saudaranya yang masih ada di bumi ini. Masih ada 5 orang. Dan disuruhlah Lazarus untuk kembali ke bumi. Karena supaya orang melihat bahwa Lazarus bangkit, datang dari surga dan bisa bercerita. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Abraham mengatakan kepada orang kaya ini, mereka harus mendengarkan di dalam ayat 28. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Apakah benar orang kaya ini ketika ada orang bangkit dari mati, mereka bertobat? Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika mereka mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga, kata Abraham, tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun seorang yang bangkit dari antara orang mati. Siapa seorang yang bangkit? Orang Kristen, pengikut Yesus Kristus, yang 2024 tahun yang lalu, Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Apakah masih banyak orang yang bertobat? Saudara yang terkasih, ternyata tidak. Malah banyak orang yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati, bahwa Yesus diserupai. Ada lagi yang mengatakan, mengejek, menghina waktu Yesus disalib. Saudara yang terkasih, apapun yang mereka lakukan, mereka yang akan menuai. Apa yang mereka tabur dengan kata-kata mereka, dengan ucapan mereka, dengan perbuatan mereka, mereka akan menuai. Surgakah bagi mereka? Nerakakah bagi mereka? Mereka lah yang punya pilihan itu. Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini, siapakah orang yang bangkit dari antara orang mati? Tuhan Yesus Kristus, yang telah bangkit, mati pada hari ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Apakah saudara mau percaya? Apakah saudara mau diyakinkan? Kata-kata Bapak Abraham, Bapak orang percaya. Apakah saudara mau diyakinkan? Apakah saudara mau diyakinkan bahwa ada orang yang mati bangkit pada hari yang ketiga, yaitu Yesus Kristus? Jika saudara mau diyakinkan, pada pagi hari menjelang siang ini, saya akan memberikan kepada saudara firman Tuhan, supaya saudara jika mau diyakinkan dan saudara mau percaya bahwa ada orang yang mati bangkit pada hari yang ketiga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Roma 10 ayat 8 sampai 10, beginilah firman Tuhan. Ayat 8, tetapi apa katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman. Itulah firman keyakinanmu. Itulah firman keyakinanmu yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Saudara, pada pagi hari menjelang siang ini, saya akan membawa saudara mengatakan, mengucapkan kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara katakan, mari bersama saya. Saya percaya
Yesus adalah Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Terimalah keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan saudara mengecap dan menikmati upah saudara setelah kematian di muka bumi ini. Maka saudara ada di pangkuan Bapa Abraham di Taman Firdaus bersama-sama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.